Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 12 mata kuliah manajemen pendidikan akan mempresentasikan mengenai manajemen mutu yang terdiri dari anggotanya yaitu Helma Fauzia, Nadia Saidatul Karim, dan saya sendiri Muhammad Ali Mahdurul Fauzi. Di dalam materi kali ini kami akan menjelaskan poin-poin penting. Yang pertama yaitu konsep mutu pendidikan yang terdiri dari 3 teori. Yang pertama yaitu teori trilogi kualitas Juran, yang kedua yaitu teori PDCA atau PDCA, dan yang terakhir yaitu teori zero defect. Untuk poin pertama, menjelaskan konsep mutu pendidikan yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu konsep, mutu, dan pendidikan. Apabila disatukan memiliki arti menunjukkan pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah. Dalam artian dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik, serta lulusannya relevan dengan tujuan. Dapat ditarik kesimpulan, sekolah yang bermutu mempunyai beberapa indikator. Yang pertama yaitu dari jumlah siswa yang menandakan bahwasannya antusias masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu sangat tinggi. Yang kedua itu dilihat dari prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Yang ketiga yaitu dilihat dari lulusannya yang relevan akan tujuan lembaga pendidikan yang memiliki arti sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nadia Saidatul Karim. Materi selanjutnya itu tentang teori PDCA. Teori PDCA cycle diperkenalkan pertama kali oleh Walter Sheward pada tahun 1930 yang disebut dengan Sheward Cycle. Lalu, konsep ini dikembangkan oleh Dr. Walter Edward Deming yang kemudian dikenal dengan The Deming Wheel. PDCA cycle sendiri berguna sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem. Deming menjelaskan ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam rangka melakukan peningkatan mutu, yaitu P atau plan, D atau do, C atau check, and A atau act. Tahap plan yaitu mengembangkan rencana perbaikan. Rencana perbaikan disusun berdasarkan prinsip 5W1H yang dibuat secara jelas dan terinci serta menetapkan sasaran dan target. Yang kedua yaitu tahap do, yaitu melakukan rencana. Selama melaksanakan rencana, harus dilakukan pengendalian agar seluruh rencana yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu tahap cek atau study, yaitu memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai, apakah pelaksanaannya berada pada jalur dan sesuai dengan rencana, serta memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu tahap act, yaitu melaksanakan tindakan yang diperlukan. Penyesuaian ini berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama dan menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Untuk teori yang kedua yaitu teori trilogi kualitas Juran. Juran mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang cocok atau sesuai untuk digunakan, yang mengandung pengertian bahwa suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pemakainya, atau dalam artian singkatnya itu memiliki standarisasi. Menurut Juran sendiri, ada 3 langkah yang harus diambil perusahaan bila ingin mencapai kualitas. Yang pertama yaitu mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak. Yang kedua, mengadakan program pelatihan secara luas. Yang ketiga, membentuk komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Selain itu juga, Juran memberikan langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas dengan menggunakan 10 langkah.
yaitu yang pertama membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan peluang untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, menetapkan atau menentukan tujuan perbaikan. Yang ketiga, mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, menyediakan pelatihan. Yang kelima, melaksanakan proyek yang bertujuan untuk pemecahan masalah. Yang keenam, melaporkan perkembangan. Yang ketujuh, memberikan penghargaan. Yang kedelapan, mengkomunikasikan hasil-hasil yang dicapai. Yang kesembilan, menyimpan dan mempertahankan hasil yang dicapai. Dan yang terakhir yaitu memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem reguler perusahaan. Materi yang ketiga yaitu teori zero defect. Cosby terkenal dengan konsep manajemen zero defect dan pencegahan yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik atau acceptable quality level. Nah, ia juga dikenal dengan quality phasing dan Cosby Fourteen Step to Quality Improvement. Kemudian, pandangan Cosby tentang kualitas sebagaimana yang diungkapkan dalam dalil-dalil kualitas. Nah, dalil-dalil itu dikemukakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok. Di antaranya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kualitas? Kemudian yang kedua, sistem seperti apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas? Kemudian yang ketiga, standar kinerja bagaimana yang harus digunakan? Kemudian yang terakhir, sistem pengukuran seperti apa yang dibutuhkan? Nah, akan dijawab pada slide selanjutnya. Nah, jawaban-jawaban dari dalil tadi yang digunakan oleh Cosby dalam memahami manajemen kualitas, diantaranya yang pertama, maksud dari kualitas. Nah, di sini kualitas adalah sama dengan persyaratan. Pada awalnya, kualitas diterjemahkan sebagai tingkat kebagusan atau kebaikan, goodness. Definisi ini memiliki kelemahan, yaitu tidak menerangkan secara spesifik baik atau bagus itu bagaimana. Definisi kualitas menurut Cosby adalah memenuhi atau sama dengan persyaratan, conformance to requirement. Kurang sedikit saja dari persyaratannya, maka suatu barang atau jasa dikatakan tidak berkualitas. Persyaratan itu sendiri dapat berhasil sesuai dengan keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi, pemasok dan sumber, pemerintah, teknologi, serta pasar persaingan. Kemudian dalil yang kedua yaitu sistem seperti apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas. Nah, sistem kualitas adalah pencegahan, yang artinya sistem kualitas adalah penilaian atau perlu untuk melakukan pencegahan terhadap produk yang kurang bagus atau cacat. Kemudian yang ketiga yaitu standar kinerja bagaimana yang harus digunakan. Nah, di sini kerusakan nol atau zero defect merupakan suatu standar kinerja yang harus digunakan. Artinya, sebisa mungkin untuk menghindari kerusakan saat pertama dan setiap kali produksi. Kemudian yang keempat yaitu sistem pengukuran seperti apa yang dibutuhkan. Yaitu ukuran kualitas adalah price of non-conformance, yang artinya kualitas merupakan suatu yang harus dapat diukur dan biaya yang dikeluarkan juga bisa terukur. Mungkin segitu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Untuk pemaparan kali ini dicukupkan sekian. Apabila banyak terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.